Idul Fitri itu sesungguhnya bukanlah sebuah momentum kita merayakan kemenangan. Idul Fitri itu bukan sekedar kita kembali boleh berbuka puasa, tidak lagi menjalankan ibadah puasa. Tapi Idul Fitri itu adalah momentum untuk kita semua bermuhasabah, melakukan evaluasi diri. Apakah setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, hati kita betul-betul telah kembali kepada fitrahnya? Apakah hati dan jiwa kita telah suci sebagaimana diharapkan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan? Apakah ada perubahan dalam diri kita setelah kita berlatih sebulan penuh melakukan berbagai kebaikan? Jadi ini saatnya kita bermuhasabah. Adakah perubahan dalam diri kita? Apa yang masih tersisa dalam diri kita saat ini setelah kita banyak beribadah di bulan Ramadan? Jangan-jangan kita kembali pada kebiasaan lama. Lalu apa artinya yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan? Maka penting ketika kita memasuki bulan Syawal ini, yang perlu kita pasang tekad kita pertama kali adalah bagaimana kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan itu. Maka kata kuncinya di sini adalah istiqomah. Bagaimana kita menjaga keberlangsungannya? Bagaimana kita bisa menjaga kesinambungannya? Konsistensi. Ini yang harus kita pertahankan. Kalau di bulan Ramadan kemarin tidak banyak bertagar, tidak banyak melakukan qiyamul lail, masih bersisa sekarang? Atau kita kembali kebiasaan lama berulang lagi? Itu artinya kita tidak konsisten. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah al-wadu'a wa in amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling langgeng kita lakukan walaupun itu sedikit. Istiqomah ini berat. Ayat yang berbicara tentang istiqomah itu ada dalam surat Hud, salah satunya. Di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirta wa man ma'aka." Istiqomahlah sebagaimana Anda diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berat dilakukan oleh Nabi. Sehingga dalam satu ungkapan Nabi itu mengatakan, "Syayyabatni Hud." Surat Hud ini adalah surat yang membuat saya cepat kuat karena berat istiqomahnya. Mari ketika kita telah meninggalkan bulan Ramadan ini, kita pasang niat dan tekad kita untuk terus beristiqomah melestarikan apa yang selama ini kita lakukan. Di bulan Syawal ini kita biasa berhalal-bihalal. Sebelum kita bicara halal-bihalal, Ramadan itu sebenarnya melatih kita untuk membersihkan hati dan jiwa kita, sehingga orang yang kalbunya itu bersih, betul-betul diisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi rasa iri, tidak ada lagi rasa dengki, tidak ada lagi rasa sombong. Itu hilang semua. Dan hakikat puasa yang sesungguhnya kan ini. Kata Imam Ghazali, jangan kalau bisa puasa kita ini jangan berhenti pada menahan diri dari makan minum, hubungan seksual di siang hari. Itu namanya shaumul amal atau umum. Kita ingin puasa kita ini meningkat menjadi khawas puasa, yang berarti meninggalkan berbagai macam penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jiwa. Ini yang harus kita bersihkan. Kalau ini sudah bersih, insya Allah satukan hati, jalin kebersamaan, ciptakan
inerda itu dengan sendirinya akan terjadi. Karena orang yang hatinya bersih itu enteng, ringan, gak ada beban. Dia tidak peduli orang mau puji atau orang mau caci. Orang punya apa, dia tidak peduli. Tidak ada sedikit pun rasa iri. Hatinya selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Sehingga dengan tidak adanya beban di dalam hati, kita mudah bersatu. Orang yang hatinya bersih itu pun ringan untuk melakukan apa saja. Maka banyak penelitian itu mengungkap sekian banyak perusahaan yang produktivitasnya itu meningkat ketika suasana religiusitas, suasana keberagamaan di kalangan karyawan yang itu diperhatikan. Banyak perusahaan yang meningkat omsetnya karena pemiliknya itu rajin sedekah. Itu membawa keberkahan sendiri. Karyawan-karyawan yang pun dibina secara mental dan spiritual, ini justru akan meningkatkan produktivitas. Maka kalau hari-hari ini kita mendengar ada perusahaan yang memotong gaji karyawannya karena melakukan sholat Jumat, itu justru akan membaik. Justru ini akan meningkatkan produktivitas. Jadi kita berharap dengan telah kita laluinya bulan Ramadan, hati kita ini kembali bersih, kita akan bersatu kembali. Mari kita jalin kebersamaan, mari kita tingkatkan pengabdian, dedikasi serta kinerja kita di berbagai hal, termasuk dalam mengembangkan dan memakmurkan masjid yang kita cintai. Apalagi kalau kita lihatkan, kita memakmurkan masjid ini dalam rangka kita birrul walidain. Sebab masjid ini dibangun atas jerih payah, atas wakaf para orang-orang tua kita dulu yang dengan susah payah mendirikan dan membangun masjid ini. Saya ingat betul di tahun-tahun 2082, 2083, langgar tengah mulai diugar baru dikembangkan menjadi masjid atau gereja, itu cukup lama. Jadi banyak jerih payah orang-orang tua kita, banyak tinggalan dan wakafnya orang tua kita. Maka dalam rangka kita memakmurkan masjid ini, niat kita selain memang untuk memakmurkan masjid ini, kita niatkan birrul walidain. Sebab kalau kita mampu mengembangkan, melestarikan tradisi yang ada di masjid ini, yang dirintis oleh para orang-orang tua kita dulu, yakinlah mereka itu akan senang, akan gembira, akan bahagia di alam bangsa. Maka saya punya beberapa kawan dari Jepang. Tahun 2013 itu saya undang ke sana, ke satu tempat yang di kota Kyoto. Itu ada kios kecil menjual teh. Kios itu sudah berusia 400 tahun. Beberapa generasi. Banyak perusahaan-perusahaan hanya memproduksi dompet-dompet kecil. Bahkan sekarang ini dikembangkan untuk menyimpan kartu nama dan lain sebagainya, kecil-kecil. Itu usianya sudah ratusan tahun. Orang Jepang itu telaten. Saya tanya, kenapa ini tidak dikembangkan menjadi lebih besar lagi? Rela dengan sepetak toko yang sudah berusia ratusan tahun itu, kami Kyoto itu termasuk kota yang dilestarikan seperti halnya Jogja kalau di Indonesia, kota budaya. Jadi banyak cagar budaya yang ada di sana. Mereka melestarikan usaha orang-orang tuanya dulu itu. Niatnya itu ya, kalau dalam bahasa Islamnya birrul walidain. Jadi bukan semata-mata mencari keuntungan materi dari usahanya itu, tetapi niat mereka itu adalah melanjutkan apa yang dulu telah dirintis oleh
jaga dan kita kembangkan selestarikan ini adalah masjid, rumah Allah yang dibangun